Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama, kita mau bangun mezbah syukur di pagi hari yang indah ini. Biar kita boleh menerima kekuatan yang baru, sukacita yang baru dari Tuhan. Untuk kita boleh melakukan setiap hal, setiap aktivitas kita pada pagi hari ini bersama dengan kekuatan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa. Penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami. Perlindungan-Mu nyata Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan memimpin langkah-langkah setiap kami dari hari ke hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin menerima satu urapan yang baru daripada Tuhan. Kekuatan yang baru dari Tuhan, hikmat yang baru untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memimpin langkah kami. So kami percaya hanya Tuhan yang kami andalkan, bukan kekuatan kami, bukan kuat dan gagah kami. Tetapi kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama datang, angkat suara, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Kau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi. Pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Engkau selalu menuntun langkah kami ya Tuhan, menolong setiap kami. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya.
yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Kau yang selalu, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Kami percaya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah penuh, hanya di dalam nama Yesus kami sembah Kau Tuhan. Biar pagi hari ini hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, berkekuatan Tuhan memenuhi setiap kita pagi ini. Karena anugerah Tuhan melingkupi setiap kita pagi ini. Dan kami percaya ya Tuhan, mukjizat-Mu masih terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu, mukjizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu Tuhan, mukjizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Sekali lagi, mukjizat-Mu, mukjizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Kami percaya bahwa mukjizat-Mu masih terjadi. Tuhan yang pegang tangan kami, mukjizat-Mu masih terjadi. Tiap hari
selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat tidak kurang satu apapun. Kami percaya Tuhan semua akan anugerah-Mu di hidup kami, dan pada hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang melandasi setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga hidup kami boleh terus berada di dalam perkenan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua baik, dalam keadaan sehat dan luar biasa karena Tuhan yang menjagai kita. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Setelah ambil firman Tuhan hari ini dari Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10, saudara, saya mau ambil ayat yang ke-8 mulai. Roma pasal 10 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Tetapi apakah ya katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya, jadi Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada jemaat yang ada di Roma, ya, bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan, kata Rasul Paulus. Firman iman, saudara ya. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan ayat ini berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, firman Tuhan itu sangat dekat. Ketika kita banyak membaca firman, merenungkan firman, maka firman itu tersimpan dalam hati kita dan keluar lewat mulut kita, ya. Ayat yang ke-9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya ya kepada Yesus Kristus Tuhan, Dia telah bangkit dari antara orang mati, maka firman ini berkata, ya kamu akan diselamatkan. Ya, jadi orang itu dengan mulut mengaku, dengan hati percaya. Ya, jangan hanya di mulut saja kita mengaku Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini pintar berkata-kata tentang Tuhan di mulut. Ya, tetapi di hatinya enggak ada Tuhan. Ya, sebaliknya di dalam perbuatannya tidak ada Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan harus semua kita ini sinkron. Kalau hati kita penuh firman, maka mulut kita penuh firman, kelakuan kita juga di dalam firman. Jangan ya di mulut kita penuh firman, status media sosialnya firman terus, Facebooknya firman terus di mulutnya, tetapi hatinya dan kelakuan serta perbuatannya tidak mencerminkan firman itu sendiri. Mari kita mau belajar saudara untuk jangan menjadi orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Ya, firman itu dekat di mulut dan di hati kita. Ya, ketika kita mempercayai dan menaruh firman di hati, maka semua perkataan mulut yang keluar dari mulut kita juga haruslah perkataan firman. Ya, karena itu istri-istri, ya biarlah kita mengucapkan firman kepada suami, kepada anak-anak kita. Ya, karena firman itu berada dekat di dalam mulut dan hati kita. Orang yang senantiasa memperkatakan firman Tuhan pasti akan melihat buah-buah kebaikan di dalam kehidupannya. Karena itu dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita harus mempercayai Tuhan itu dari hati. Ya, kalau kita ngomong percaya hanya di mulut saudara, maka kita akan menjadi orang Kristen yang rapuh. Tetapi kalau hati kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka kita akan melihat saudara ya, goncangan seberat apapun datang menghimpit hidup kita, kita akan tetap percaya. Kenapa? Karena hatiku tidak lagi meragukan Tuhan. Dengan hati orang percaya, ya maka dia akan dibenarkan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang melihat hati. Karena itu jangan hanya mempercayai di mulut saja, tetapi terlebih di dalam hati. Hati itu nggak ada yang bisa tahu, hanya Tuhan. Mari kita jadi orang Kristen yang mau senantiasa saudara mempercayai Tuhan di dalam perkataan mulut dan juga di dalam hati kita saudara ya. Lalu ayat yang di sana dikatakan dan dengan hati ya kita percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Setelah dengan hati kita percaya dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Jadi bukan hanya hati percaya, mulut juga harus memberitakan firman. Kita semua terpanggil untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka. Menginjil kepada orang itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi tugas setiap kita untuk memberitakan firman. Jangan sungkan, lihat sekelilingmu ladang sudah menguning. Karena dengan mulut orang mengaku, dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Saudara, pengakuan firman dari mulut kita itu bisa jadi membangkitkan orang. Jangan menyepelekan kuasa perkataan firman. Jangan menyepelekan perkataan yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan firman. Karena perkataan itu datang dari Tuhan dan Tuhanlah yang akan mengurapi ketika engkau memberitakan Injil. Lihat sekelilingmu, mungkin ada saudaramu, ada temanmu, tetanggamu yang sedang di dalam keadaan tertekan, ya, dan dia sangat membutuhkan Tuhan. Ya, saudara, menginjil itu bukan hanya sama orang yang belum mengenal Yesus, sama orang Kristen sendiri aja banyak yang harus diinjili. Jadi jangan pernah lelah untuk terus membicarakan firman, memberitakan firman. Kenapa? Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut dia orang mengaku dan diselamatkan saudara ya. Karena itu saudara, saya percaya saudara, ayat yang terakhir ayat 11 di sana dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ingat, orang-orang yang terus mempercayai Tuhan, memperkatakan firman, hidupnya tidak akan dipermalukan. Ya, hanya orang-orang yang terus berlindung pada Tuhan, yang mau dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, yang mau terus memperkatakan firman. Ya, dan ayat ini berkata saudara luar biasa ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada dia tidak akan dipermalukan. Mari kita tetap mempercayai Tuhan dengan sikap hati yang benar. Mari kita tetap mempercayai Tuhan bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Ya, jangan pernah menyerah saudara, apapun keadaanmu hari ini. Kita mau terus berkatakan, Tuhan kami percaya Tuhan. Ya, Engkau Tuhan yang sanggup, bahkan firman-Mu itu sanggup. Dengan hati kami percaya, ya, dan dengan mulut kami mengaku Tuhan, maka kami dibenarkan dan diselamatkan Tuhan. Hari ini kami mau membuat pengakuan di hadapan Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala masalah di hidup kami. Kami mau terus belajar mempercayai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan firman ini saudara di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan
Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku kami dibenarkan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat iman setiap kami. Berikan kami sungguh-sungguh keyakinan penuh kepada Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh melihat, boleh mendengar bagaimana perbuatan Tuhan ajaib atas hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia mengikuti Mezbah Syukur. Tiap pagi mereka bangun untuk mencari wajah Tuhan. Bapa, Engkau memberkati Tuhan. Engkau menyertai hari ini sebelum kami melakukan semua aktivitas kami. Tuhan menyertai agar hidup kami senantiasa berada dalam perkenanan-Mu. Sertai mereka yang bekerja dari rumah, yang di luar rumah, di luar kota, atau apapun kegiatan kami, perlindungan Tuhan sempurna. Keluarga kami dijagai Tuhan, diberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terus berkati bangsa kami Indonesia. Shalom buat Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan menjagai, melindungi bangsa ini dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun masalah persoalan kami percaya dalam nama Yesus ada jawaban. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, dan Tuhan menyertai hidup-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.